Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lipur Juprin Manjega, NPM 18053111004, merupakan seorang mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Dharma Agung Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Kajian Perkembangan Fisika. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa sejarah perkembangan fisika yang saya bahas. Yang pertama, sejarah perkembangan mekanika. Yang kedua, sejarah perkembangan kalor. Yang ketiga, sejarah perkembangan cahaya. Yang keempat, sejarah perkembangan listrik. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan magnet. Oke, masuk kita pada materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan mekanika. Pengertian mekanika sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerakan benda dan efek gaya dalam gerakan itu. Mekanika dibagi menjadi dua. Ada mekanika klasik dan ada mekanika modern. Pada mekanika klasik terdiri dari 4 periode. Periode pertama pada tahun 1550 Masehi, di mana ada 3 tokoh pada periode pertama ini, yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi, menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara gerak dan gaya atau dinamika. Kemudian tokoh yang kedua, Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes seorang perintis ide dari statistika dan juga kajian tentang hidrostatika. Dan tokoh yang ketiga pada periode pertama ini ada Eratosthenes pada tahun 273 sampai 192 sebelum Masehi, yang menghitung diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Kemudian perkembangan mekanika klasik pada periode kedua, yaitu pada tahun 1550 sampai 1800 Masehi. Juga ada 3 tokoh pada periode ini. Yang pertama, Galileo pada tahun 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Galileo membuktikan pernyataan Aristoteles yang berpendapat benda yang lebih berat akan cepat jatuh dari benda yang ringan. Kemudian tokoh yang kedua ada Descartes pada tahun 1956 Masehi sampai 1661 Masehi, yang menyatakan tidak ada ilmu tanpa matematika. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu ada Torricelli pada tahun 1608 Masehi sampai 1647 Masehi. Torricelli menemukan barometer dan persamaan laju air dari tangki bocor.
Perkembangan mekanika klasik pada periode ketiga juga ada 3 tokoh di sana, yaitu yang pertama Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 Masehi. Isaac Newton menemukan 3 hukum Newton tentang gerak, yaitu ada hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Tokoh yang kedua ada Otto von Guericke pada tahun 1602 sampai 1727 Masehi yang menemukan pompa udara. Dan tokoh yang ketiga ada Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 sebelum Masehi. Dan perkembangan mekanika klasik pada periode keempat, yaitu pada tahun 1800 sampai 1900 Masehi, di mana di sini ada 4 tokoh. Yang pertama, Daniel Bernoulli pada tahun 1700 Masehi sampai 1780 Masehi. Daniel Bernoulli menerapkan ilmu mekanika fluida. Tokoh yang kedua yaitu Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783 Masehi. Leonhard Euler mendemonstrasikan hukum mekanika dari Isaac Newton. Kemudian ada Hamilton pada tahun 1805 sampai 1865 Masehi. Hamilton menerapkan gaya constraint pada gerak partikel yang terkendala. Dan tokoh yang terakhir pada periode keempat ini ada Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813 Masehi. Joseph Louis Lagrange menemukan persamaan partikel. Kemudian teman-teman, ada mekanika modern. Mekanika modern ini dibagi menjadi 2, yaitu mekanika kuantum lama dan yang kedua mekanika kuantum baru. Pada mekanika kuantum lama, di sana ada 4 tokoh. Yang pertama, Max Planck pada tahun 1900. Max Planck mengemukakan bahwa energi foton berbanding lurus dengan energi cahaya. Kemudian ada Louis de Broglie pada tahun 1924. Louis de Broglie ini menemukan teori gelombang tentang benda. Kemudian yang ketiga ada Niels Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr menjelaskan spektrum atom hidrogen. Dan tokoh yang terakhir ada Albert Einstein pada tahun 1905 yang mengemukakan bahwa cahaya terdiri dari partikel yang sebanding dengan frekuensinya. Kemudian, perkembangan mekanika modern pada mekanika kuantum baru. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama, Werner Kari Heinzberg pada tahun 1925 yang mengembangkan mekanika matriks.
Kemudian ada Paul Dirac pada tahun 1927. Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Dan tokoh yang ketiga ada Newman Janos pada tahun 1932. Newman Janos merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika, di mana kuantum sebagai teori operator. Kemudian, perkembangan mekanika modern ini dipengaruhi oleh proses revolusi saintifik dalam perkembangan mekanika yang menurut Thomas Kuhn. Nah, di sini ada bagan perkembangan mekanika modern menurut Thomas Kuhn, dimulai dari paradigma 1, normal science, anomali S, krisis, revolution, hingga muncul paradigma yang kedua. Yang kedua, teman-teman, sejarah perkembangan kalor. Nah, apa itu kalor? Kalor sendiri adalah panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor ke kalor yang kekurangan kalor. Sejarah kalor. Kalor pertama kali ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Antoine Lavoisier dikenal sebagai bapa kimia modern. Untuk teori kalor dasar, di sini ada 4 tokoh utama, yaitu ada Joseph Black pada tahun 1720 sampai 1799. Kemudian ada Benjamin Thompson pada tahun 1753 sampai 1814. Kemudian ada James Prescott pada tahun 1818 sampai 1889. Dan yang terakhir ada Robert Mayer pada tahun 1814 sampai 1878. Yang pertama, Joseph Black. Joseph Black lahir 16 April 1728 Bordeaux di Prancis dan wafat tanggal 6 Desember 1799 Edinburgh di Britania. Joseph Black terkenal atas asas Black, kalor, dan kapasitas kalor. Asas Black dari Joseph Black yaitu suatu zat memiliki kalor jenis yang berbeda-beda, di mana jumlah kalor yang dilepas suatu zat sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat lain. Tokoh yang kedua, Benjamin Thompson, yang lahir pada 26 Maret 1753 Woburn, Massachusetts di Britania dan wafat pada 21 Agustus 1814 di Paris. Benjamin Thompson pada tahun 1975 meneliti mengenai gaya pada bubuk mesio dan mendirikan sistem sinyal kelautan yang baru untuk tentara Inggris. Menghasilkan kalor terjadi akibat adanya suatu gesekan. Hingga pada abad ke-18, teori kalor yang dipercaya adalah bahwa kalor adalah fluida yang bisa mengalir ke dalam tubuh ketika dipanaskan dan mengalir keluar ketika didinginkan.
Tokoh selanjutnya ada Robert Mayer. Robert Mayer lahir pada 25 November 1814 di Württemberg, Jerman, dan wafat pada tanggal 20 Maret 1878. Robert Mayer adalah seorang fisikawan dan merupakan salah satu pemrakarsa termodinamika. Robert Mayer pada tahun 1842 mempublikasikan bahwa panas dapat berubah menjadi kerja. Hal ini berarti bahwa kedua-duanya ini merupakan bentuk energi. Lanjut, pada tahun 1850, Robert Mayer diakui oleh para ilmuwan bahwa kalor sebagai salah satu bentuk energi. Hingga pada abad ke-21, Robert Mayer dipublikasikan oleh ilmuwan tentang teori suhu dan kalor. Dan tokoh yang terakhir teman-teman ada James Prescott Joule. Lahir di Salford, Inggris, 24 Desember 1818 dan wafat 11 Oktober 1889 di Manchester, Inggris. James Prescott Joule dikenal sebagai perumus hukum kekekalan energi. Pada tahun 1840, James Prescott Joule menerbitkan karya ilmiah tentang panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Lanjut, pada tahun 1843, penerbitan karya ilmiah tentang bagaimana mengubah kerja menjadi panas. Hingga 4 tahun kemudian, ia mengusulkan hukum kekekalan energi. Yang ketiga, perkembangan teori cahaya pada zaman sebelum Masehi. Tokoh yang pertama yaitu Empedokles pada tahun 495 sebelum Masehi sampai 435 sebelum Masehi, menyatakan bahwa kita melihat benda karena cahaya mengalir dari mata kita dan menyentuhnya. Kemudian yang kedua, Plato pada tahun 429 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, menyatakan bahwa kita dapat melihat benda di sekeliling kita karena dari mata kita memancarkan sinar-sinar penglihatan yang berbentuk kumis-kumis peraba. Apabila kumis-kumis peraba menyentuh benda, maka kita akhirnya dapat melihat benda tersebut. Yang ketiga, Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, menyatakan penglihatan merupakan bentuk yang diterima mata dari objek yang sedang dilihat. Kemudian perkembangan teori cahaya pada zaman sesudah Masehi. Tokoh yang pertama yaitu Al-Kindi pada tahun 800 Masehi, 801 Masehi sampai 873 Masehi, menyatakan penglihatan justru ditimbulkan karena ada daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Yang kedua, Al-Haytham pada tahun 965 Masehi sampai 1040 Masehi, merupakan sang ilmuwan muslim yang meyakini bahwa sinar cahaya keluar dari garis lurus di setiap titik dari permukaan yang bercahaya. Ia juga menyatakan bahwa mata dapat melihat suatu benda
karena benda tersebut mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap mata. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Farisi pada tahun 1267 sampai 1319 Masehi. Menyatakan pelangi terjadi karena sinar atau cahaya matahari dibiaskan 2 kali dengan titik air hujan yang turun. 1 atau lebih pemantulan cahaya terjadi di antara 2 pembiasan. Selanjutnya Al-Hasan pada tahun 965 sampai 1038 Masehi menyatakan bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan masuk ke dalam mata. Kemudian Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 menyatakan cahaya berwarna tidak mengubah sifat-sifatnya dengan memisahkan bekas berwarna dan menyorotkannya ke berbagai objek. Newton mencatat bahwa tidak peduli apakah bekas cahaya tersebut dipantulkan, dihamburkan, atau ditransmisikan, warna bekas cahaya tidak berubah, seperti tampak pada gambar. Tokoh selanjutnya Christian Huygens pada tahun 1629 sampai 1695 menyatakan cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang, seperti gambar gelombang pada gambar. Kemudian tokoh selanjutnya Foucault pada tahun 1819 sampai 1868. James Foucault mendapatkan kesimpulan bahwa kecepatan cahaya dalam air lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam udara. Selanjutnya Thomas Young. Manusia dapat melihat warna karena di dalam retina mata manusia terdapat 3 reseptor warna yang masing-masing peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Ia mengatakan bahwa warna-warna merah dan biru adalah warna primer cahaya. Selanjutnya James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai 1879. Maxwell mendapati bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Kemudian Max Carl and Ludwig Planck pada tahun 1858 sampai 1947 menyatakan energi cahaya terkumpul dalam paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Kemudian Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955 berjala efek fotolistrik pada cahaya dengan menggunakan teori Planck. Fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari suatu logam yang disinari cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian Louis de Broglie menyatakan bahwa apabila cahaya memiliki sifat partikel, maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Dengan demikian, cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Selanjutnya sejarah perkembangan listrik. Yang pertama atau versi pertama yaitu zaman Mesir kuno. Pada zaman itu ditemukan orang Mesir dan dipopulerkan oleh orang Eropa, di mana para penggali menemukan pot pertama pada tahun 1936 dan diyakini bahwa pot tersebut adalah elemen galvanik baterai yang primitif yang ditemukan di dalam kuil di Dendara, mana puluhan kilometer udara Luxor. Seorang insinyur teknologia melihat objek ditampilkan pada relief pada bagian atas halaman ini dapat bekerja sebagai lampu. Versi yang kedua yaitu versi Thales yang mengemukakan bahwa fenomena batu ambar yang bila digosok-gosokkan dapat menarik bulu sebagai fenomena listrik.
Versi yang ketiga yaitu Michael Faraday yang menyatakan bahwa satu, menemukan alat yang nantinya menjadi pembakar Bunsen yang digunakan hampir di seluruh laboratorium sains sebagai sumber panas yang praktis. Yang kedua, penemuan Faraday pertama yang penting di bidang listrik terjadi pada tahun 1821. Yang ketiga, berkesimpulan bahwa jika magnet diketatkan, justru yang bergerak adalah kawatnya. Dan yang keempat, menemukan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat sesuatu benda bergerak. Beberapa tokoh penemu listrik ada Michael Faraday, Benjamin Franklin, Hans Christian Oersted, Luigi Galvani, dan Alessandro Volta. Yang terakhir, sejarah magnet. Magnet sendiri adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet adalah ditemukan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, William Gilbert pada tahun 1544 sampai 1603, yang merupakan seorang pengembala tahun 2000 sebelum Masehi di Magnesia, Yunani. Ada beberapa fungsi magnet pada zaman kuno, yaitu pada zaman Yunani, magnet digunakan sebagai benda sihir. Kemudian magnet digunakan untuk mengusir roh jahat. Dan yang ketiga, magnet digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian fungsi magnet pada zaman Cina atau Tiongkok, yaitu sebagai kompas atau penunjuk arah, dan digunakan oleh militer pada tahun 2000 sebelum Masehi. Ada magnet buatan William Gilbert yang merupakan orang pertama yang membuat magnet. Gilbert menyatakan bahwa bumi adalah magnet besar. Kemudian menyatakan juga bahwa kompas memiliki dua titik, yakni selatan dan utara. Tokoh selanjutnya yaitu Hans Christian Oersted. Pada tahun 1820, Hans Christian Oersted menemukan hubungan antara arus listrik dan magnetisme yang kemudian dikenal dengan elektromagnetisme. Kemudian ada Clerk Maxwell yang menemukan adanya gelombang elektromagnetik. Untuk magnet sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Beberapa sifat daripada magnet. Yang pertama, apabila kutub sejenis saling didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Yang kedua, jika kutub tidak sejenis saling didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Dan yang ketiga, sebuah magnet dipotong menjadi beberapa bagian, maka masing-masing potongan tersebut tetap memiliki kutub utara dan juga kutub selatan. Beberapa
jenis-jenis magnet yang seringkali kita dengar-dengar dan ketahui, yaitu ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau berbentuk huruf U, dan magnet cincin. Kemudian beberapa jenis magnet menurut berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada magnet alam dan magnet buatan. Dan yang terakhir, jenis magnet berdasarkan sifat kemagnetannya juga dibedakan menjadi dua. Ada magnet tetap dan magnet sementara. Oke teman-teman, jadi demikian saja materi yang bisa saya sampaikan, dan semoga materi ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih.